Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin semua sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kembali mengisi waktu yang kita manfaatkan. Insyaallah kita akan melanjutkan kuliah subuh kita beberapa menit ke depan dengan membacakan beberapa kisah ataupun pernyataan para ulama. Kita mengambil faedah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan ini ada sebuah perkataan ulama yang disampaikan oleh Al-Qadhi Al-Zubairi dalam kitabnya Tafsir Al-Hadis, yang menukil perkataan Hakim Al-Aqsam. Dia mengatakan al-ajalatu
minasyaiton. Yang namanya tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Illa bi khamsatin, kecuali dalam 5 perkara. Sudah pernah saya sampaikan pada khutbah tarawih bahwa takjil itu menyegerakan berbuka itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan, dan itu bukan termasuk al-ajalatu minasyaiton. Karena ketika disebutkan satu ungkapan dan ada keterangan lain yang mengkhususkannya, maka ungkapan itu tidak menjadi hukum bagi yang khusus. Di sini juga disebutkan bahwa yang namanya tergesa-gesa dari syaitan illa bi khamsatin, ada 5 perkara yang wajib disegerakan, walaupun buru-buru tergesa-gesa dari syaitan. Fa'innaha min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama adalah it'amul ta'am, itu memberi makan kepada atau menghidangkan makan kepada tamu. Jika tidak ada tamu datang ke rumah ataupun ke tempat kita, maka yang harus disegerakan bukan menanyakan tujuan dan sebagainya. Itu yang disegerakan adalah menghidangkan makanan atau minuman, dan tentunya yang ada di rumah atau di tempat kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pun seperti demikian. Ketika ada tamu, maka tamu tersebut malah sampai menunggu untuk dihidangkan sebuah masakan yang luar biasa. Beliau punya kambing jadi disembelih untuk dihidangkan kepada tamu. Dan yang kedua adalah pasal hizul mayit, juga mengumpulkan mayit. Ya, ketika ada saudara kita atau kaum muslimin di sekitar kita meninggal dunia, maka yang wajib yang harus kita siapkan untuk si mayit adalah bersegera untuk mengurusinya, bersegera untuk memandikannya, bersegera untuk mengkafaninya, bersegera untuk menguburkannya. Yang walaupun kondisi atau kenyataannya kadang keluarganya menunggu anaknya, menunggu yang lainnya dan sebagainya. Tetapi syariat Nabi Muhammad SAW itu ketika ada orang yang meninggal, maka disegerakan untuk dikuburkan. Otomatis ketika dikuburkannya harus segera, ya berarti pengurusannya sampai jenazah itu siap untuk dikuburkan itu harus lebih dari segera. Yang ketiga, watadwidul fitri, yang namanya disegerakan juga beliau menyampaikan itu meningkatkan anak gadis, insya Allah. Ya. Kenapa? Karena meningkatkan atau pernikahan adalah menjaga kehormatan, di mana ketika anak gadis atau al-bikri disebutnya di sini, itu sangatlah rentan dengan pergaulan dengan berbagai macam kondisi yang ada. Walaupun pada kenyataannya sekarang para remaja ataupun
laki-laki maupun perempuan, mereka banyak yang berpikiran untuk menunda pernikahannya, padahal waktu dan kondisi secara fisik mereka sudah matang. Rasulullah SAW mengingatkan, "Idza khataba ilaikum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika ada anak perempuan kalian yang didatangi oleh seorang laki-laki yang syaratnya kalau Rasulullah man tardawna dinahu wa khuluquhu, yang kalian ridhoi secara agama dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah anak perempuan kalian dengan laki-laki tersebut. Illa taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau sudah ada kesempatan dan dilamar dan sebagainya, ternyata mempertimbangkan yang lain, maka Rasulullah, kalau seandainya tidak cepat menikahkan, niscaya akan terjadi fitnah. Ya, fitnah. Banyak fitnah itu banyak arti. Fitnah itu ada ujian, fitnah itu ada mungkin ada hal-hal yang menjadi masalah bagi keluarga dan sebagainya. Disebutkan di sini fitnah fil ardi wa fasadun 'arid. Saya akan ada fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Yang keempat, ya, kata Hakim Al-Asam menyebutkan waqada'id dain, melunasi hutang, dan ini juga yang harus disegerakan ketika memang sudah bisa, sudah mampu, sudah waktunya, sudah masuk temponya, dan kondisi kita mampu untuk membayarnya, maka kezaliman ketika menahannya. Ketika punya hutang, punya sesuatu yang memang harus dibayarkan dan itu bukan pembelian, ya, dengan mengharapkan orang yang menghutangkannya itu adalah dia mensedekahkan, bukan berarti tidak boleh, tetapi ini merupakan sebuah kewajiban. Bahkan Rasulullah SAW bilang orang yang menunda hutang itu adalah orang yang zalim, orang yang sedang melakukan berlaku kezaliman. Kita tahu yang zalim adalah musuh yang besar, dosa besar. Oleh karena itu, siapapun dalam diri kita ketika memiliki hutang dan kita mampu untuk membayarnya, atau kita siap bahkan mempersiapkan, karena ketika kita berhutang meminjam sesuatu kepada orang lain, maka disiapkan juga untuk mengembalikannya. Dan yang terakhir yang harus disegerakan adalah taubatu minan dzanbi, bertaubat dari dosa. Ya. Kullu bani Adam, kata Rasulullah, setiap bani Adam itu khata'una kulla laila kulla yaumin wa laila. Setiap bani Adam itu khata'un, kalian itu tukang berbuat kesalahan. Bahkan kesalahannya la kulla lailatin kulla yaumin wa laila, setiap hari setiap malam. Ya, kalau kita mau itu tidak ada yang kayaknya tiap hari itu pasti saja ada perilaku kesalahan dosa yang kita lakukan. Maka tugas kita bukan berbangga, mendiamkan diri, hanya berpangku tangan, saya mau orang yang banyak dosa, saya mau nggak pantas, saya mau ini dan sebagainya. Maka kita harus tahu bahwa yang namanya melakukan dosa itu ada kifaratnya, ada
ada penebusannya. Apa itu penebusannya? Taubat. Taubat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak para salafus salih, banyak para sahabat Nabi, para ulama yang mereka ketika melakukan dosa dan itu dinyatakan bahwa dosanya walaupun dosanya kecil, minimal mereka menebusnya dengan sholat 2 rakaat. Kayak banyak yang disebut dengan sholat taubat. Jadi ketika melakukan dosa, datang ke masjid atau datang untuk mengambil air wudhu, lalu dia sholat berapa? 2 rakaat. Dan setelah itu dia mengakui pengakuan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat tersebut, meminta ampun dan berjanji tidak mengulangi. Dan begitu juga banyak bertaubat itu bukan hanya dengan sholat. Banyak orang yang bertaubat dengan cara menembus dosanya dengan cara bersedekah. Jadi bersedekah untuk menghilangkan dosa. Dan banyak sekali cara-cara untuk bertaubat dari dosa sehingga kita bisa terbebas. Karena kalau Rasulullah orang yang dosa di malam harinya maka minta ampunan kepada Allah di sore harinya. Dan kalau siapa yang berbuat dosa di sore harinya maka minta ampun kepada Allah di malam harinya. Ada beberapa tempat di mana kita beristighfar seperti zikir pagi dan petang. Ketika di dalam zikir pagi kita ada mengucapkan zikir astagfirullah wa atubu ilaih, atau minta ampun kepada Allah wa atubu ilaih, dan bertaubat kepada Rasulullah SAW tidaklah dalam satu harinya beliau beristighfar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tidak kurang dari 70 kali. Maka disyariatkan kita dalam sehari semalam minimal kita bertaubat, berzikir, beristighfar dan bertaubat, mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih minimal 70 kali. Mau di zikir pagi maupun di zikir petangnya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan doanya bagi kita semua dan bisa mensegerakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang bersegera yang buru-buru itu tidak semuanya dari syaitan. Bahkan ada yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja.